Shalom brothers and sister. Haleluya, saya percaya brothers and sister dimanapun Anda berada boleh menyaksikan ibadah ini secara online. Saya percaya semua bersuka cita karena hari ini saya mau ajak brothers and sister, kita mau mengucap syukur sama Tuhan karena Dia sudah memelihara hidup setiap kita. Dia yang boleh menjaga setiap kita, bahkan kita boleh terus kuat di tengah badai. Setiap penyertaan yang sempurna dalam hidup kita, perkenanannya dalam hidup kita. Mari saja brother and sister, kita persiapkan diri kita, hati kita. Dengan segenap hati kita saya mau ajak, mari kita mau menyembah Tuhan. Mari kita siapkan, kita mau mulai ibadah kita secara online ini. Biar Tuhan sendiri yang melawat setiap kita. Biar Tuhan sendiri yang hadir, mengurapi setiap kita. Di rumah kita, dimanapun kita boleh berada, Tuhan sendiri yang selalu menyertai kita. Mari saya ajak kita mengucapkan syukur kita mau sembah Tuhan. Haleluya Tuhan. Tuhan mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan yang boleh kami terima Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan yang sempurna Tuhan. Kalau kami boleh terus kuat, kami boleh berdiri teguh Tuhan, bahkan di tengah badai sekalipun Tuhan, kami tidak mau takut Tuhan, karena kami percaya Tuhan Engkau yang maha dahsyat. Kau lah memegang hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biar kami mau menyembah-Mu Tuhan dalam roh dan kebenaran kami. Oh Jesus, haleluya. Oh, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kau sungguh baik, haleluya. Oh Jesus, hanya Kaulah yang layak Tuhan, layak terima segala pujian kami Tuhan. Jesus, oh sekiara la bara la bara la bara la bara la bara. Yes Lord, dengan segenap hati kami Tuhan, dengan segenap hati kami mau menyembah-Mu Tuhan. Oh Jesus, haleluya. Sekiara la bara la bara la bara la, sekiara la bara la bara la bara la bara la. Yes Lord, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau yang memelihara setiap kami Tuhan. Kaulah pemilik hidup kami Tuhan. Biar kami mau naikkan syukur kami Tuhan, karena kami tahu Kaulah yang layak menerima semua ini Tuhan. Kau yang layak terima segala pujian kami Tuhan. Oh Jesus, Jesus, yes Lord. Kau pencipta hidup
pemelihara jiwaku, melihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kaulah pemilik hidupku Tuhan, Kau pemilik hidupku. Dalam kasih setiamu Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Ya Bapa, Kaulah pencipta hidupku Tuhan, Kaulah yang memelihara hidup kami Tuhan. Biar lagu ini Tuhan yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Mari katakan dengan iman, Kaulah pencipta hidupku Tuhan. Jesus, mari katakan dengan segenap hati, Kau pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu, dalam kasih setiamu Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang
Yesus, Kaulah pujian bagiku. Oh Yesus, segala pujian hanya bagimu. Hanya Kaulah yang layak Tuhan, hanya Kaulah yang layak. Ya Tuhan, kami mau terus memuji-Mu Tuhan, kami mau terus menyembah-Mu. Haleluya. Mari kita mau sembah Dia lebih sungguh lagi. Kita mau sembah, kita sembah Allah kita yang hidup. Oh, sekiara labara 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 labara, sekiara labara 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 labara, sekiara labara labara labara. Oh, haleluya. Haleluya. Jesus, Jesus. Haleluya. Oh, Jesus. Dan kami mau terus menyembah-Mu Tuhan. Kami mau terus memuji-Mu Tuhan. Karena hanya Kaulah yang layak menerima segala pujian kami. Oh Jesus, Kaulah yang layak Tuhan. Oh Jesus, Kaulah yang layak Tuhan. Mari brothers and sisters, kita sembah Dia lebih sungguh. Katakan, kami mau selalu puji Engkau Tuhan, kami mau selalu sembah Engkau Tuhan. Oh Jesus, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari dengan lebih sungguh, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Oh Jesus, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, ku memuji-Mu, ku menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Yes, Lord. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari dengan lebih sungguh katakan, ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah
menyembah-Mu Tuhan, dengan penuh kerinduan kami Tuhan, karena Kaulah yang layak terima semua penyembahan kami Tuhan. Oh Jesus, Jesus, haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Inilah hidup kami mau berikan hanya bagi-Mu Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan, kami mau berikan Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kau yang hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kau hadir dalam setiap hati kami Tuhan. Dimanapun kami boleh berada Tuhan, Kau yang melawat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mau serahkan ibadah kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami telah berucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Mari tiba saatnya saya mau ajak brother dan sister. Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saya mau ajak kita persiapkan persembahan kita. Dimanapun brother sister berada. Brother sister boleh memberikan persembahan yang terbaik. Boleh mentransfer ke dalam rekening yang ada di bawah ini yang tertera di layar kaca Anda. Biar kiranya persembahan yang saudara berikan boleh Tuhan kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Namun sebelum kita mau memberikan yang terbaik, saya mau ajak brother dan sister untuk kita baca dari 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Saya akan bacakan, brother dan sister juga boleh baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Mari kita satukan hati, kita mau berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan yang boleh kami terima Tuhan. Inilah tiba saatnya Tuhan, dengan penuh kerinduan kami, dengan penuh sukacita kami mau berikan yang terbaik Tuhan. Kau berkati setiap persembahan yang boleh kami berikan. Biar kiranya kami boleh terus pakai Tuhan, untuk sebagai alat memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebagai alat untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau yang tahu setiap isi hati kami Tuhan. Kau yang melihat isi hati kami Tuhan. Biar kami boleh memberi dengan tulus hati kami, dengan penuh sukacita, dengan penuh kerelaan hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami siap memberi dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Dan sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita tetap dalam hadirat Tuhan. Biar kita terus mengucap syukur karena kebaikan Tuhan yang boleh kita terima. Saya mau ajak brother sister, kita mau renungkan kebaikan Tuhan. Berkat-berkatnya yang boleh kita nikmati, yang kita terima. Anugerahnya yang begitu besar bagi setiap kita. Kasih dan rahmatnya yang tak pernah habis, tak pernah berkesudahan dalam setiap kita. Perkenanannya, penyertaan yang selalu sempurna. Mari kita mau terus mengucap syukur. Kita mau katakan, Bapa, Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau begitu baik Tuhan. Kasih-Mu yang melimpah dalam hidup kami Tuhan. Berkat-Mu Tuhan yang boleh kami nikmati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau mengucap syukur. Kami mau katakan terima kasih Tuhan. Kami mau katakan terima kasih Bapa. Kau Bapa kami yang baik Tuhan. Oh Jesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Ucapan syukur yang keluar dari lubuk hati kami Tuhan. Oh Jesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh
mau berterima kasih Tuhan. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari dengan lebih sungguh katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu yang melimpah dalam hidup kami Tuhan. Yes Lord, di hidupku. Berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Inilah ucapan syukur kami. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari katakan Bapa, Bapa, Kau sungguh baik Tuhan. Engkau sungguh baik. Oh, kasih-Mu Tuhan di hidup kami. Oh, thank you Jesus. Bapa, ku berterima kasih atas berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Oh, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri.
setiamu Tuhan. Besar setia. Katakan besar setiamu. Besar setia. Mari dengan lebih sungguh katakan. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Sungguh besar setiamu Tuhan di sepanjang hidup kami Tuhan. Kasih-Mu yang tak pernah berkesudahan Tuhan. Berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Pastor Nathan Tuhan, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar kiranya Kau berikan kekuatan Tuhan, Kau berikan hikmat-Mu Tuhan. Biar kiranya apapun yang boleh keluar dari bibir lidahnya Tuhan, semua itu hanya berasal daripada Engkau Tuhan. Biar firman-Mu Tuhan yang boleh terus meneguhkan kami Tuhan. Biar kami boleh terus mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Bahwa kami lebih dekat dengan Engkau, lebih intim, mengetahui isi hati-Mu Tuhan lebih lagi Tuhan. Kau berkati Tuhan Pastor Nathan Tuhan lebih lagi Tuhan. Kau berkati Tuhan, Kau berkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudara, senang sekali boleh menyapa saudara-saudara kembali di hari yang spesial ini. Hari ini tanggal 21 Mei 2020, kita sama-sama mengadakan ibadah dan saudara mengikuti ibadah online ini dari rumah masing-masing. Karena kita hari ini merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah salah satu dari 5 hari raya orang Kristen atau hari besar orang Kristen. Kita punya 5 hari raya atau 5 hari besar. Yang pertama adalah Natal, kita semua sudah tahu arti Natal, yang saya percaya kita nggak pernah absen untuk merayakannya. Setiap bulan Desember kita merayakan Natal, kita merayakan Tuhan Yesus yang lahir ke dunia. Hari besar orang Kristen yang kedua adalah Jumat Agung, di mana kita juga sama-sama memperingati kasih Tuhan Yesus yang besar. Ia memberikan nyawanya buat kita semua. Ia rela menderita, bahkan ia rela mati di atas kayu salib buat kita. Hari raya yang ketiga adalah hari raya Paskah, yang belum lama juga kita rayakan. Kita merayakan kemenangan Tuhan Yesus atas kematian, atas maut. Rasul Paulus mengatakan, "Hai maut, di manakah sengatmu?" Karena kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, kita adalah orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Dan hari ini kita sama-sama memperingati atau merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. 10 hari setelah hari ini kita akan sama-sama juga memperingati hari besar atau hari raya kita sebagai orang Kristen yang kelima, yaitu Pentakosta atau hari pencurahan Roh Kudus. Nah, hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah hari yang spesial buat kita. Setiap hari raya kita memperingati sesuatu yang spesial, dan setiap hari raya punya penekanan yang beda-beda, yang masing-masing. Dan hari ini saya mau sharing tentang arti dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Setidaknya ada 3 hal yang saya mau sharing buat kita semua, buat saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing atau dimanapun saudara berada, bahwa kenaikan Tuhan Yesus yang pertama, arti yang pertama kita bisa lihat dalam Yohanes 14 ayat yang kedua. Yohanes 14 ayat yang kedua di sini dikatakan, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Jadi kenaikan Tuhan Yesus ke surga membuktikan bahwa surga itu ada. Waktu kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, secara kita sadari atau tidak sadari, kita sedang diingatkan bahwa ternyata surga itu ada. Saya punya pengalaman yang
yang mirip dengan pengalaman ini, pengalaman yang unik. Jadi beberapa tahun lalu, waktu saya masih ada di sekolah, dan waktu saya masih ada di sekolah waktu itu, presiden atau mantan presiden Amerika yang sangat terkenal yaitu Ronald Reagan meninggal dunia. Dan sama seperti kebiasaan orang-orang Amerika waktu ada keluarganya yang meninggal, setiap anggota keluarga diberi kesempatan untuk berbicara. Nah, waktu di funeral service, jadi di ibadah pemakaman, salah satu anak dari Ronald Reagan diberi kesempatan untuk berpidato atau menyampaikan kata sambutan. Nah, ini menarik sekali. Karena salah satu anak dari Ronald Reagan bercerita bahwa Ronald Reagan adalah seorang ayah yang luar biasa. Ayah yang sangat berkesan, meninggalkan kesan yang sungguh baik buat anak-anaknya. Dan salah satu kesan yang ditinggalkan adalah setiap kali Ronald Reagan pergi keluar kota atau bahkan keluar negeri, waktu dia pulang dia selalu membawa begitu banyak hadiah buat anak-anaknya, begitu banyak oleh-oleh buat anak-anaknya. Jadi anak-anaknya waktu Ronald Reagan pulang ke rumah, sampai usia dewasa pun Ronald Reagan tetap membelikan atau membawakan oleh-oleh dari kota lain atau bahkan dari negara lain. Nah, waktu memberikan kata sambutan, salah satu anak Ronald Reagan ini sambil berlinangan air mata, dia berkata, hari ini pun Dedi memberikan hadiah yang begitu besar. Nah, saya waktu mendengar dia sedang menyampaikan kata-kata sambutannya, saya bertanya-tanya, apakah Ronald Reagan meninggalkan warisan yang begitu besar sampai anaknya sampai mengatakan hal seperti itu? Ternyata anak dari Ronald Reagan ini melanjutkan. Dia berkata, seperti biasa, waktu Dedi pergi, waktu dia pulang, membawa begitu banyak hadiah. Dan hari ini waktu Dedi meninggal, ternyata Dedi juga memberikan hadiah buat kita anak-anaknya. Dan luar biasa, ini manusia loh, yang meninggal manusia bukan Tuhan. Anak-anaknya ngomong begini, waktu Dedi meninggal, membuktikan bahwa sorga itu ada. Nah, waktu saya mendengar kesaksian itu, saya mendengar cerita itu, saya kaget luar biasa. Ronald Reagan hanya seorang manusia. Tapi waktu Ronald Reagan meninggal, anaknya bisa bersaksi bahwa waktu Dedi meninggal, Dedi membuktikan bahwa sorga itu ada. Nah, saya jadi mengingat cerita kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Waktu kita memperingati atau merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga seperti pada hari ini, sebetulnya Tuhan sedang mengingatkan kepada kita bahwa sorga itu ada. Dan waktu Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus menyediakan tempat buat kita. Nah, jadi ini arti pertama buat kita yang merayakan atau memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, yaitu adalah sorga itu ada. Waktu Tuhan Yesus naik ke sorga di atas bukit Zaitun, disaksikan oleh begitu banyak orang, membuktikan bahwa sorga itu ada. Sorga itu bukan hanya isapan jempol, sorga itu bukan hanya khayalan, sorga itu bukan halusinasi. Tapi Tuhan Yesus sendiri membuktikan sorga itu ada. Dan luar biasanya di sini di ayat ini dikatakan, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Tuhan Yesus pergi ke sorga menyediakan tempat buat kita. Jadi waktu kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga tidak lain dan tidak bukan, kita diingatkan sorga itu ada dan Tuhan sedang menyediakan tempat buat kita semua. Oleh karena itu mari kita semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena hanya orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yang akan disediakan tempat oleh Tuhan Yesus. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua ada di ayat berikutnya. Poin yang kedua atau hal yang kedua yang Tuhan tinggalkan atau Tuhan mau kita ingat tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Yang kedua adalah Yohanes 14 ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Salah satu ayat yang
saya paling suka di seluruh Alkitab ya ayat ini. Beberapa kali waktu saya khotbah, saya pernah menyampaikan hal ini. Saya membaca ayat ini seperti surat cintanya Tuhan kepada kita. Kenapa saya bisa berkata begitu? Karena Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya dan kepada kita pada hari ini. Tuhan Yesus berkata, apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini surat cintanya Tuhan. Tuhan ngomong sama kita, Tuhan mau dimanapun Tuhan berada, kita juga berada di situ. Ini kan surat cinta yang luar biasa. Beberapa kali sudah saya sampaikan, waktu ada orang yang masih berpacaran, yang sudah serius, mau menginjakkan kaki atau melangkahkan ke langkah berikutnya, ke langkah pernikahan di mana mereka akan atau suami istri akan tinggal bersama. Nah, waktu mereka masih pacaran tapi sudah serius mau menikah, tiap kali salah satu dari pasangan ini, mungkin yang cowok atau mungkin yang cewek, begitu kangen, begitu rindu, mungkin mereka saling curhat, mungkin mereka saling ngobrol, betapa kangennya. Salah satunya pasti akan jawab, oh sabar ya, tenang ya, sabar ya, tenang ya. Karena sebentar lagi dimanapun aku berada, kamu juga pasti berada. Mereka akan tinggal bersama. Jadi setiap kali saya membaca ayat ini saya merasa wah hebat banget ya, Tuhan sayang banget sama kita. Tuhan cinta banget sama kita. Saking cintanya, saking sayangnya, Tuhan sampai ngomong, dimanapun aku berada, nanti kamu juga berada. Dan itu harusnya menjadi kerinduan kita sama-sama. Dimanapun Tuhan berada, kita juga mau berada. Dimanapun Tuhan tinggal, kita juga mau tinggal bersama dengan Tuhan. Jadi poin yang kedua yang saya mau bagikan buat kita semua. Kalau tadi poin pertama membuktikan bahwa sorga itu ada. Poin yang kedua adalah Tuhan juga mau kita ingat bahwa satu hari kelak Tuhan akan menjemput kita. Tuhan mau kita kembali kepada sorga di mana Tuhan berada, kita juga bisa berada. Dan waktu kita mengingat poin yang kedua ini, harusnya mestinya kita punya sebuah perasaan yang bahagia, perasaan yang sukacita. Karena apa? Karena di mana Tuhan berada, kita akan berada. Tapi poin yang kedua juga bicara tentang kita harus punya rasa kewaspadaan. Kita juga harus punya rasa kehati-hatian. Karena apa? Karena Tuhan satu hari kelak akan datang kembali menjemput kita. Jadi kita harus ingat satu hari kelak Tuhan pasti datang kembali menjemput kita. Dengan kata lain kita mesti hidup dengan hati-hati. Kita mesti hidup dengan sungguh-sungguh. Kita mesti gak boleh ceroboh dalam hidup ini. Karena satu hari kelak Tuhan pasti datang menjemput kita. Dan kalau bicara tentang kedatangan Tuhan menjemput kita, seringkali orang mengartikan tentang akhir zaman. Tuhan datang dengan begitu banyak pesan-pesannya. Tuhan waktu ada di muka bumi ini sudah berkali-kali ngomong, aku pasti datang kembali, aku pasti akan datang kembali. Dan Tuhan memberikan tanda-tandanya, nanti aku akan datang, tanda-tandanya ini, tanda-tandanya ini. Dan banyak orang belajar tentang akhir zaman. Dan saya mau sampaikan kepada saudara-saudara semua, baik belajar tentang akhir zaman, baik belajar tentang bagaimana Tuhan akan datang kembali nanti yang kedua kali. Banyak orang belajar tanda-tanda zaman. Bahkan hari-hari ini pun banyak orang menghubungkan apa yang terjadi hari-hari ini dengan tanda-tanda zaman. Ya saya mau katakan gak salah. Itu semua gak salah. Tapi hari ini saya mau pesan kepada saudara-saudara. Walaupun penting kita belajar tentang akhir zaman, tapi ada satu hal yang lebih penting daripada kita belajar tentang akhir zaman, yaitu adalah kita mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Buat apa kita belajar akhir zaman tapi kita gak siap? Kita sibuk membahas tentang akhir zaman, kita sibuk membahas tentang tanda-tanda zaman, tapi kita gak siap. Buat apa? Sekali lagi saya mengatakan tidak salah belajar akhir zaman, tidak salah belajar tanda zaman.
Tapi ada lebih baik adalah waktu kita mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Saya mau berikan sebuah ilustrasi. Misalnya ada seorang suami yang karena pekerjaan harus pergi meninggalkan istrinya. Jadi waktu dia menerima tanggung jawab dari pekerjaan, dari kantor, dari perusahaan, dan dia pamit sama istrinya, dia bilang, sayang aku harus pergi, ada bisnis, ada proyek di luar kota atau mungkin di luar negeri. Nah istrinya tanya, berapa lama lagi, berapa lama perginya, berapa lama proyeknya. Dan suaminya karena memang belum tahu, dia jawab kepada istrinya, aku belum tahu pulangnya kapan, tapi yang pasti kalau udah selesai aku pasti pulang. Secepatnya aku pulang kalau udah selesai. Nah, si suami pergi keluar kota atau keluar negeri untuk suatu waktu atau sebuah masa yang nggak diketahui dulu. Pergi. Nah, waktu si suami pergi, lewat 1 hari, 1 minggu, 1 bulan mungkin sudah beberapa bulan, tiba-tiba suaminya mau bikin surprise kepada istrinya. Setelah beberapa lama tidak ada kabar, tiba-tiba suaminya telepon kepada istrinya. Waktu dia telepon, istrinya angkat telepon, dia bilang, halo sayang, aku sudah ada di bandara, aku sudah ada di airport. Terus istrinya tanya, airport mana? Suaminya bilang, aku sudah ada di airport Soekarno-Hatta. Nah, waktu si suami bilang, aku sudah ada di Soekarno-Hatta Airport, sudah ada di Bandara Soekarno-Hatta. Kalau istrinya panik, kalau istrinya takut, saya mau mengajak saudara-saudara berpikir. Kalau istrinya panik, kalau istrinya takut, kita bisa membayangkan, berarti ada sesuatu yang salah sedang dilakukan istrinya. Saya ulang ya. Waktu si suami pulang sambil mau memberikan kejutan, mau memberikan surprise, tapi tiba-tiba istrinya panik, istrinya takut, berarti ada sesuatu yang salah. Nah saya suka membuat atau memberikan ilustrasi ini. Misalnya hari-hari ini kita mendengar tentang khotbah akhir zaman. Dan kita mendengar Tuhan Yesus akan datang segera. Sebentar lagi Tuhan datang. Nah perasaan kita yang mendengar apa? Kalau kita sebagai pendengar, kita langsung takut, kita langsung khawatir. Saya mau katakan hari ini, something is wrong with your life. Karena Tuhan adalah kekasih jiwa kita. Tadi ingat, saya sudah baca ayatnya. Dia mau dimanapun dia berada, kita berada. Itu kan kekasih. Bayangin, kalau kekasih datang menjemput kita, kitanya panik. Kitanya takut. So something is very wrong with your life. Tapi sebaliknya kalau kekasih kita datang mau menjemput, kita punya rasa sukacita yang besar. Memang semestinya begitu. Jadi saya mau ajak saudara introspeksi diri masing-masing. Kalau hari-hari ini mendengar kabar, mendengar berita, mendengar firman Tuhan yang isinya tentang khotbah akhir zaman. Tuhan Yesus datang segera, Maranatha. Apa yang menjadi sikap kita? Kalau sikap kita jadi takut, sikap kita jadi khawatir. Hari ini saya mau katakan dengan kasih Kristus, buru-buru berubah, buru-buru bertobat. Karena kalau kita takut, Tuhan Yesus datang menjemput kita, something must be very wrong with your life. Sesuatu pasti ada yang salah, salah besar. Kenapa? Karena Tuhan kekasih kita kok kita takut. Contohnya kayak tadi, suami pulang dari luar negeri atau dari luar kota, waktu mau pulang, istrinya tahu, istrinya takut. Kita kan bisa mikir, wah istrinya ada apa-apa nih suaminya pulang kok dia takut. Kan ini sebuah ilustrasi yang gampang. Jadi poin yang kedua yang saya mau bagikan kepada saudara, bicara tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus berkali-kali juga bicara, 1 hari kelak aku pasti akan datang kembali. Aku pasti datang kembali. Dengan cara yang sama aku akan datang kembali. Aku akan datang kembali menjemput umat kesayanganku. Tuhan Yesus mengatakan kata-kata itu. Umat kesayanganku. Supaya di mana aku berada,
engkau juga berada. Ingat, Tuhan menganggap kita umat kesayangannya. Bagaimana kita menganggap Tuhan? Apakah Tuhan layak untuk terus dipertahankan? Atau sebaliknya, hari-hari ini justru sebaliknya ada yang meninggalkan Tuhan. Karena sudah begitu capek, begitu lelah, begitu penat untuk menjalani hidup ini. Gak sedikit saya mendengar banyak orang juga meninggalkan Tuhan. Dan lewat firman Tuhan pada hari ini saya mau katakan, sebentar lagi Tuhan Yesus datang menjemput kita. Ayo, selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada waktu, kita persiapkan diri sebaik mungkin. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kalau tadi poin yang pertama, surga itu ada. Poin yang kedua, Tuhan bicara akan datang kembali menjemput kita. Poin yang ketiga, arti dari Tuhan Yesus naik ke surga adalah ternyata kita punya harapan. Dan harapan kita bukan di dunia ini. Sekali lagi saya katakan, kita punya harapan dan harapan kita bukan di dunia ini. Ingat, dari tadi kalau kita sungguh-sungguh memperhatikan isi firman Tuhan ini, Tuhan Yesus berkata, aku menyediakan tempat buat kamu di sorga. Poin yang kedua, aku datang menjemput kamu supaya di mana aku berada kamu berada. Jadi nomor 3, bicara pengharapan. Pengharapan itu bukan bicara tentang dunia yang akan lebih baik. Pengharapan itu bukan bicara tentang kita akan jadi lebih kaya. Pengharapan itu bukan bicara tentang kita akan jadi lebih kuat. Enggak. Waktu Tuhan berkata pengharapan, sebetulnya Tuhan mau pandangan kita memandang yang jauh ke sana. Harapan yang Tuhan berikan memang betul Tuhan menjanjikan perlindungan. Memang betul Tuhan menyediakan berkat. Memang betul Tuhan menyediakan pemeliharaan buat kita selama kita masih di dunia. Tapi ingat, kehidupan di dunia itu sementara. Kehidupan di dunia hanya sebentar. Berapa sih umur manusia? Musa berkata umur manusia 70 tahun atau 80. Sisanya adalah kesia-siaan. Sisanya adalah duka cita. Sisanya adalah kelemahan. Nah makanya 70, 80, 90 atau bahkan Nuh berkata 120 tahun sekalipun. 120 tahun di muka bumi ini dibandingkan dengan kekekalan di sorga itu gak ada artinya. Kekekalan itu bukan cuma ratusan tahun, bukan cuma ribuan tahun, tetapi unlimited, kekekalan. Nah, saya harap dengan waktu yang singkat ini saya bicara, kita punya bayangan. Kekekalan itu tidak bisa dibandingkan dengan 70, 80, 90, bahkan 120 tahun. Kekekalan tidak ada batasnya. Tapi anehnya, banyak kali orang hanya mempertahankan apa yang tidak kekal. Anehnya banyak kali orang sibuk dengan yang tidak kekal. Mereka mikirin aku makan apa. Mereka mikirin aku pergi kemana. Mereka mikirin aku beli apa. Mereka mikirin aku jalan-jalan kemana. Itu semua gak salah. Tapi saya mau katakan, walaupun itu semua tidak salah, pandangan kita harus jauh ke depan. Karena Tuhan bilang apa? Di dunia ini hanya sementara. Sejak zaman Abraham, Tuhan sudah mengajar kepada Abraham dan keluarganya dan keturunannya termasuk kita. Tuhan berkata, mereka menanti-nantikan sebuah kota yang dirancang dan dibangun oleh Tuhan sendiri. Semuanya tertulis dalam kitab Ibrani 11. Menanti-nantikan sebuah kota yang dibangun dan sebelumnya dirancang oleh Tuhan sendiri. Sebetulnya itu menunjuk tempat apa sih? Nah kalau kita belajar Ibrani 11 secara keseluruhan, tidak lain dan tidak bukan, itu menunjuk kepada tanah air sorga. Nah dari zaman Abraham saja, Abraham sudah punya kesadaran, aku nanti akan menuju kepada sorga, kehidupan yang kekal. Makanya hari ini saya mau mengatakan, harapan kita memang keadaan menjadi lebih baik. Harapan kita, dunia become a better place. Menjadi tempat yang lebih nyaman, tempat yang lebih baik. Tapi saya mau katakan,
Walaupun kita sebagai manusia mengharapkan dunia menjadi tempat yang lebih baik, perekonomian menjadi tempat yang lebih baik, atau menjadi membaik perekonomian. Kita berharap dapat gaji yang lebih besar, kita berharap bisa beli rumah yang nyaman, beli rumah yang lebih besar, kita berharap bisa beli mobil yang lebih bagus, atau apapun harapan-harapan kita. Saya mau katakan sebagai manusia nggak salah punya harapan-harapan seperti itu. Tapi Tuhan mengingatkan, sebetulnya lewat kejadian demi kejadian yang kita alami sejak awal tahun 2020 ini. Kejadian-kejadian yang unpredictable, yang gak pernah kita pikirkan. Bayangin, ada virus yang gak kelihatan dengan mata kita, bisa melumpuhkan dunia. Mestinya kita punya bayangan, kita punya paradigma yang luas. Kalau hal ini Tuhan izinkan terjadi, sebetulnya Tuhan sedang mengingatkan satu hal. Dunia bisa dengan mudah dilenyapkan. Cuman virus satu aja, kecil gak kelihatan. Dunia porak-poranda. Nah makanya saya mau mengingatkan kepada saudara-saudara semua yang mendengarkan khotbah pada hari ini, dimanapun saudara berada. Gak salah berharap dunia menjadi tempat yang lebih baik. Gak salah berharap keadaan normal kembali. Tetapi sebetulnya pengharapan yang Tuhan ajarkan kepada kita orang Kristen, anak-anak Tuhan, adalah pengharapan satu hari kelak kita semua akan meninggalkan dunia ini. Saya ulangi ya, kita semua akan meninggalkan dunia ini. Jadi kalau ada orang yang tanda kutip memprediksi, ada orang yang tanda kutip menubuatkan dunia menjadi tempat yang lebih baik, dunia menjadi tempat yang lebih nyaman. Saya mau katakan, firman Tuhan tidak mengajar seperti itu. Karena Tuhan mengajarkan satu hari kelak kita akan meninggalkan tempat ini. Kita akan meninggalkan dunia ini. Karena Tuhan sudah menyediakan tempat buat kita. Di mana itu? Di rumah Bapanya di surga. Jadi hari ini saya harap kita belajar 3 hal penting. Waktu Tuhan Yesus naik ke surga seperti kita peringati hari ini. 1, Tuhan sedang menyediakan tempat buat kita. Nomor 2, Tuhan pasti datang kembali menjemput kita. Nomor 3, pengharapan kita bukan sesuatu yang fana. Pengharapan kita bukan akan dunia ini. Pengharapan kita bukan akan a better place di dunia ini. Tapi pengharapan kita ada di sorga bersama dengan Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Bapak, saya bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Boleh mengingatkan kami, boleh mengajar kami. Supaya kami tidak mengharapkan sesuatu yang sia-sia. Supaya kami tidak mengharapkan sesuatu yang fana. Memang betul Tuhan, kami mengakui, kami berdoa keadaan menjadi baik. Kami berdoa krisis ekonomi cepat selesai. Bahkan kalau perlu hari ini pun selesai krisis ekonominya. Tapi kami ingat Tuhan, ternyata Engkau mengajar kepada kami bahwa pengharapan kami bukan pada ekonomi. Pengharapan kami bukan pada dunia yang fana ini. Tapi pengharapan kami ada pada Tuhan Yesus Kristus sendiri yang sudah berjanji satu hari kelak Engkau akan datang menjemput kami. Dan dimanapun Engkau berada kami akan berada. Terima kasih Tuhan buat kenaikan-Mu ke surga yang membuktikan bahwa surga itu ada. Terima kasih Tuhan untuk janji-janji-Mu. Engkau akan menjemput kami kembali. Terima kasih Tuhan untuk janji-janji-Mu. Kami punya pengharapan yang kekal bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku berdoa buat setiap anak-anak yang sudah melayani hari ini. Engkau berkati mereka Tuhan. Engkau berkati kesungguh-sungguhan mereka. Engkau berkati segala jerih payah mereka. Bahkan aku juga berdoa untuk seluruh anak-anak yang sudah mendengar isi hati-Mu pada hari ini. Yang sudah mengikuti ibadah secara online dimanapun mereka berada. Berkati setiap pribadi, berkati setiap keluarga. Kuatkan, teguhkan kami Tuhan. Kuatkan, teguhkan kami. Kami bukan orang-orang yang kalah, tapi sebaliknya kami adalah orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Kami dalam keadaan yang tidak baik, kami tetap menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Bapak, sekali lagi Tuhan berkati setiap kami. Dan sudah dikasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita. Kasih setia Tuhan, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita. Ada selalu bersama dengan kita mulai saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.